Selamat sejahtera untuk kita semua. Sesi mata kuliah komunikasi interpersonal hari ini, kita akan mendiskusikan komunikasi antar pribadi antara orang tua dan anak. Kita mulai saja materi kita hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 4 yang sudah membuat video presentasi dan mengunggahnya di YouTube. Sudah saya unggah di MyClass juga, jadi nanti teman-teman yang lain bisa langsung cek video dari kelompok 4 dan video saya kali ini di MyClass sesi ke-7. Oke, langsung saja ya. Pertama, untuk komunikasi antara orang tua dan anak, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang keluarga, ada kurang lebih 3 poin ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Fungsi dasar keluarga itu adalah sebagai proses paling awal dari seorang anak untuk memahami dan menjalani kehidupan. Jadi, keluarga ini mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan nantinya. Dan itulah kenapa pendidikan anak itu dimulai dari yang pertama dan yang paling utama adalah dari lingkup keluarga, dan proses pendidikan ini tidak akan pernah berhenti sampai si anak merasa cukup. Oke, kemudian yang kedua, tujuan dari sebuah keluarga, keluarga inti ya, yang saya bahas di sini itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak, berapapun jumlahnya ya, adalah untuk mewujudkan fungsi pengasuhan. Fungsi pengasuhan ini kurang lebih berlangsung sepanjang hayat sampai orang tua tidak mampu lagi ya. Nah, ini nanti prosesnya terbalik. Proses pengasuhan tetap berjalan, tapi nanti terbalik yang melakukan adalah si anak. Misalnya orang tua sudah tidak mampu secara fisik untuk memenuhi kebutuhannya. Dan proses sosialisasi, artinya untuk membiasakan anak dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga, dan nilai-nilai itu nanti akan berguna juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kurang lebih siklusnya seperti ini, Mbak Mas. Jadi, proses pendidikan secara individual itu yang dikembangkan adalah nilai-nilai dan kemampuan. Yang itu nanti akan berpengaruh dalam cara anak memahami sistem nilai atau institusi sosial yang berlaku di masyarakat. Ya, karena sudah ada bekal sendiri yang didapat dari keluarga. Makanya masing-masing dari kita itu memahami norma, nilai yang dikembangkan di masyarakat, kemudian cara kita menanggapi isu-isu yang sedang dibahas di masyarakat itu masing-masing dari kita memiliki cara yang berbeda. Nah, kemudian nilai personal dan nilai sosial ini nanti juga akan berpengaruh dalam cara kita melakukan pekerjaan kita di suatu institusi ataupun korporasi gitu ya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi cara kita melakukan pekerjaan antara lain adalah budaya institusi atau budaya tempat kita bekerja. Itu dipengaruhi oleh nilai-nilai kemasyarakatan. Kemudian struktur strata organisasi dalam tempat kita bekerja. Ya, bagaimana kita berperilaku kepada atasan, bagaimana kita berperilaku kepada katakanlah orang yang secara strata perusahaan itu posisinya ada di bawah kita. Misalnya nanti Mbak Mas akan jadi manajer atau jadi supervisor. Bagaimana caranya mengarahkan karyawan, bagaimana caranya memberikan contoh atau bersikap di depan karyawan ya, secara leadership itu nanti juga akan Mbak Mas alami. Ataupun cara berperilaku dengan orang yang setara dengan kita atau kolega. Jadi ketiga kotak atau lingkungan sosial yang ada di depan Mbak Mas itu dari secara individual, yaitu lingkungan keluarga,
secara organisasional, lingkungan profesional, dan secara kemasyarakatan atau lingkungan yang lebih besar. Itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sebelum kita bicara lebih banyak, saya akan mencontohkan beberapa bentuk keluarga ya. Yang pertama dari yang paling kecil adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini keluarga yang cukup populer sekarang ya, di layar kaca. Kemudian keluarga terdekat, yaitu kerabat dengan hubungan darah terdekat, adalah saudara atau orang tua, ayah, ibu, Mbak Mas, itu adalah keluarga dengan hubungan darah terdekat ya. Jadi ada om, tante, pak, de, bude, kemudian kakek, nenek. Nah, bentuk keluarga yang terakhir adalah keluarga besar. Saya contohkan di sini adalah silsilah keluarga kerajaan Thailand ya. Kenapa saya ambil ini? Karena ini ada termasuk silsilah keluarga yang dipublikasikan. Jadi ada ada raja Thailand yang sudah mangkat atau sudah wafat dengan permaisurinya. Dari situ beliau dikaruniai oleh 4 orang anak ya. Ada putri, kemudian ada pangeran. Nah, Pangeran Vajiralongkorn ini kemudian mengambil tahta menggantikan ayahnya menjadi raja. Ya. Masing-masing di sini kemudian diceritakan ada berapa pasangannya, kemudian ada berapa putra-putrinya gitu ya. Ini adalah keluarga besar. Berasal dari satu kepala keluarga yang sama yang kemudian berkembang sampai ke garis cucu atau ke cicit bahkan ya. Ini juga bisa dimulai dari kakek atau kakek buyut atau nenek moyang di keluarga besar Mbak Mas. Ini biasanya bisa dilacak dari WhatsApp grup keluarga besar ya. Ini contoh keluarga besar. Kemudian fungsi dari keluarga yang poin kedua adalah untuk proses sosialisasi di mana anak-anak itu memperoleh kepercayaan dari orang yang lebih tua atau orang tuanya untuk mengimplementasikan nilai yang ia pelajari dalam keluarga, kemudian mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam contoh nyata, yaitu perilaku. Nah, dari sini orang tua atau orang yang dewasa bisa menilai apakah perilaku anak-anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Nah, makanya di sini anak biasanya belajar secara real, ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dianjurkan, dan mana yang tidak dianjurkan. Fungsi keluarga yang ketiga, ini terjadi transformasi nilai. Ya, transformasi nilai itu dimulai dari kita memahami dari orang tua secara konsep atau secara teori. Itu dimulai dari ketika anak itu lahir. Kadang-kadang Mbak Mas suka dengar cerita yang diceritakan turun-temurun dari kakek nenek, ayah ibu, kemudian ke Mbak Mas, dan suatu saat nanti kalau Mbak Mas sudah menikah dan memiliki keturunan sendiri, maka Mbak Mas akan menceritakan cerita itu ke anak Mbak Mas ya. Nah, transformasi nilai ini bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Artinya, transformasi nilai itu berlangsung sepanjang hidup si anak sampai si anak merasa cukup ya. Orang tua akan membagikan kebijaksanaannya atau wisdom sharing ya tentang semua hal yang telah beliau pelajari atau telah beliau alami ke keturunannya, entah itu ke anak ataupun ke cucu. Jadi transformasi nilai itu biasanya berlangsung antar generasi, dari generasi sebelumnya ke generasi setelah.
Nah, itu dipengaruhi oleh gaya komunikasi di masing-masing keluarga, mulai dari cara berbicara, nada atau intonasi, kemudian perilaku, yang itu juga menentukan tata krama yang diwariskan dalam keluarga tersebut. Nah, contohnya ini nih yang paling real adalah ketika anak itu mempelajari kebiasaan atau pengulangan yang dilakukan oleh teman sebayanya, oleh guru, dan oleh orang. Kemudian dia mempertahankannya dengan cara menginternalisasi, ingat pengalaman tersebut, ya. Kemudian di kepala dia menyusunnya sedemikian rupa berdasarkan prioritas yang dia miliki. Jadi skala prioritas itu sebenarnya sudah dipelajari mulai dari anak kecil, ya, mulai dari anak-anak. Dari situ kemudian nilai-nilai yang atau pengulangan atau repetisi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut akan mempengaruhi kepribadian. Makanya Mbak Mas kadang suka dengar istilah anak itu seperti spons, ya. Jadi untuk memperkaya dirinya sendiri, memperkaya pengetahuannya, dia akan menyerap dari lingkungan sekitar yang dimulai dari orang-orang terdekatnya dulu. Itu nanti yang akan menentukan cara dia merespon atau bereaksi tentang segala sesuatu yang ia hadapi di hidup suatu saat nanti. Ini adalah transformasi nilai, Mas. Mulai dari kepala, kemudian diinternalisasi secara afektif, secara kognitif, kemudian itu nanti akan menentukan bagaimana anak ini merespon peristiwa ataupun segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, maka dia akan bereaksi secara psikomotoris atau menunjukkan perilaku tertentu atau mewujudkan aspek konatif. Contohnya seperti ini, pada saat kita lagi makan bareng sama orang rumah ya. Mungkin Mbak Mas ingat ada hal-hal yang tidak disukai, contohnya, ayo sayurnya dimakan. Untuk apa? Ini sebenarnya untuk kebaikan Mbak Mas sendiri, itu untuk mencukupi nutrisi tumbuh kembang Mbak Mas. Ya. Meskipun sesekali kadang kita ikut, sesekali yang lain kita nggak, karena mungkin lagi nggak selera ya. Karena sebenarnya anak-anak itu didesain untuk tidak menyukai sesuatu yang punya rasa khas ya. Jadi dia suka rasa-rasa yang familiar buat dia, seperti creamy, kemudian gurih, manis gitu ya. Nah, kadang-kadang sayur itu punya rasa khas seperti agak pahit, agak asam gitu ya. Jadi ini memang secara kognitif anak-anak jatuhnya jadi tidak menyukai makanan-makanan yang seperti itu. Jadi wajar kalau orang tua itu nge-push Mbak Mas untuk makan, tapi waktu kecil Mbak Mas jadi nggak suka karena memang dari kognitif itu didesain sedemikian rupa. Nah, contoh lain lagi misalnya pada saat pandemi ya, anak-anak yang lahir atau tumbuh kembang di masa pandemi ini pasti akan diingatkan oleh orang tuanya untuk pakai masker, cuci tangan. Mungkin akan bertanya juga, kemarin-kemarin nggak pakai masker nggak apa-apa, kenapa sekarang harus pakai masker, dan kenapa sekarang harus cuci tangan sering-sering? Itu akan timbul pertanyaan. Nah, disinilah peran orang tua yang sangat menentukan bagaimana menjelaskan hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh anak sehingga anak mau melakukan. Ini peran orang tua sangat berperan. Kemudian dalam keluarga ada dua macam komunikasi. Komunikasi berorientasi sosial dan komunikasi berorientasi konsep. Komunikasi yang berorientasi sosial itu adalah komunikasi yang menekankan pada pembentukan hubungan yang harmonis ya. Jadi menghindari konflik, kalau bisa konflik itu tidak terjadi sama sekali gitu ya.
Untuk apa? Untuk mengembangkan hubungan sosial yang menyenangkan dalam keluarga. Ini bisa dibilang komunikasi yang seperti ini komunikasi yang Jawa sentris ya, atau komunikasi yang menekankan pada harmoni keluarga besar. Kalau bisa tidak perlu berkonflik gitu ya, meskipun kita berbeda pendapat. Agree to disagree, cukup dipahami dan kita tidak perlu fokus pada konfliknya, tapi fokus pada harmoni keluarga. Kemudian komunikasi yang berorientasi konsep, ini komunikasi yang lebih menekankan pada cara masing-masing individu untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalahnya masing-masing. Nah, komunikasi yang berorientasi konsep ini biasanya cukup banyak diterapkan di negara-negara yang dipengaruhi oleh Western culture ya. Misalnya di Amerika Serikat itu mereka lebih individualistis, jadi lebih kepada bagaimana seseorang itu mengekspresikan dirinya dan itu akan berdampak pada cara dia menyelesaikan masalah. Jadi fokus pada dirinya sendiri. Sementara komunikasi yang berorientasi sosial ini banyak dikembangkan oleh di negara-negara yang dipengaruhi oleh kebudayaan ketimuran atau Eastern culture ya. Jadi keluarga besar itu lebih penting daripada diri sendiri. Jadi lebih mementingkan kolektivitas daripada individualistis. Berikutnya, saya juga akan menjelaskan pola komunikasi dalam keluarga. Yang pertama adalah laissez-faire, mungkin saya salah mengucapkan. Jadi ini komunikasi yang berorientasi pada konsep atau lebih cenderung pada pengembangan diri atau individualisme. Sementara komunikasi yang protektif ini lebih ke mengembangkan hubungan harmonis antara anggota keluarga atau cenderung berorientasi sosial. Berikutnya, komunikasi pluralistik ini adalah model komunikasi yang terbuka. Jadi, anak sejak kecil itu sudah dibiasakan untuk bertukar pikiran atau berdiskusi dengan orang tua secara demokratis ya. Kemudian dari situ orang tua akan mengarahkan mana yang terbaik untuk anak berdasarkan pertimbangannya sendiri dan situasi dan kondisi keluarga. Jadi keluarga itu mempengaruhi transformasi nilai dari anak. Dan yang terakhir ini komunikasi yang konsensual. Konsensual ini artinya dalam komunikasi antar pribadi masing-masing partisipan komunikasi setuju untuk terlibat dan setuju untuk menyetujui konsep yang ada. Ini komunikasi yang berorientasi sosial dan konsep. Jadi berimbang secara konsensus atau berdasarkan pemahaman bersama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi antara orang tua dan anak ya paling utama adalah kebutuhan interpersonal. Kebutuhan masing-masing akan kasih sayang, akan pengakuan, dan akan kontrol. Jadi memang ini sifatnya bernegosiasi dan berkompromi ya. Orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya pada anak karena suatu saat anak itu akan menjadi partisipan komunikasi yang levelnya itu sejajar dengan orang tua. Kemudian faktor kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan atau power. Power itu ada di mana? Ada di orang tua atau di anak. Itu akan menentukan ketergantungan anak dan kemandiriannya. Kalau power lebih banyak di orang tua, maka anak akan cenderung kurang mandiri. Maka ini perlu diolah sedemikian rupa supaya anak punya sifat bergantung, tapi dia juga bisa mandiri sesuai dengan peristiwa yang dihadapi. Nah, ini juga akan menentukan hubungannya antara orang tua dan anak itu simetris atau asimetris. Kalau power itu ada di orang tua, maka asimetris, karena kecenderungan komunikasi itu harus dimulai dari orang tua. Ini juga kurang baik, makanya kadang-kadang ini juga
perlu disesuaikan supaya pola komunikasi itu bisa simetris, kadang juga bisa asimetris. Jadi segala sesuatu di keluarga itu bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Ada saran juga ini seharusnya seimbang antara orang tua dan anak. Jadi bisa saling berkontribusi, bisa saling menunjukkan peran satu sama lain, tapi kadang diperlukan bahwa orang tua, kalau anak belum bisa mengambil sikap, ya orang tua perlu memberikan kayak suatu stimuli gitu ya, agar anak ini bisa berlatih untuk mengambil sikap. Kemudian yang terakhir, ini terjadinya konflik antar pribadi. Ini biasanya terjadi karena dinamika komunikasi antara orang tua dan anak ini terganggu. Misalnya anak terlalu merasa didoktrin, harus ini, harus itu, tanpa diberikan ruang untuk mengutarakan pendapatnya atau bersikap. Sebaliknya, orang tua mungkin juga kebingungan kalau menghadapi anak yang terlalu mandiri ya. Karena peran orang tua itu, maksud saya begini, orang tua akan merasa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya jika bisa memberikan masukan kepada anak gitu ya. Misalnya nanti Mbak Mas sudah punya keluarga sendiri, tidak ada salahnya meminta pertimbangan orang tua atau kakek nenek dari anaknya Mbak Mas ya. Ya, ini beliau akan merasa dihargai atau diapresiasi. Supaya dinamika ini berlangsung seimbang atau dapat berlangsung sebagaimana mestinya, maka yang perlu kita hindari adalah kondisi di mana masing-masing partisipan komunikasi ini mengembangkan teori personal. Teori personal ini juga bisa dipahami sebagai batasan personal. Pokoknya kalau gini nggak mau, nah itu batasan personal yang sebenarnya bisa dinegosiasikan atau didiskusikan. Faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak, misalnya perbedaan minat, ya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mengembangkan sudut pandang. Kemudian jarak geografis, katakanlah orang tua Mbak Mas ada di kampung halaman atau di kota besar, sementara Mbak Mas tinggal di Jogja, nah, itu juga akan berpengaruh. Kemudian perbedaan suasana komunikasi, maka kita perlu mengembangkan yang namanya ice breaking ya. Saya sudah lama nggak ngobrol, ya diajak bercanda dulu, baru kita bisa mengutarakan maksud atau tujuan komunikasi kita masing-masing. Nah, berikutnya adalah stereotip tentang usia tua. Orang tua itu kalau sudah berumur sering pelupa. Yang terbayang di benak kita mungkin seperti itu, tapi tidak selalu ya, Mas. Maka stereotip ini perlu dihindarkan. Kita tidak perlu memikirkan stereotip-stereotip semacam ini. Nah, kemudian ada teori keterikatan atau attachment theory, adalah perilaku yang mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak. Eh, Seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, ini dipengaruhi oleh tingkat kemandirian anak. Kadang ada juga orang tua yang tidak bisa jauh dari anaknya karena dia merasa bermanfaat kalau dia selalu menyediakan waktu atau resource untuk anaknya. Ini juga kurang baik ya. Sebaiknya teori keterikatan ini didiskusikan dengan tadi ya, pendekatan konsensual atau konsensus yang artinya orang tua dan anak masing-masing pihak ini membebaskan pihak yang lain untuk berkontribusi atau berperan dalam komunikasi. Kemudian berikutnya ada teori penolakan dan penerimaan. Intinya adalah kita harus mengembangkan suasana komunikasi yang harmonis dan dinamis, Mbak Mas. Supaya penolakan dan penerimaan, meskipun itu harus dilakukan, itu bisa diterima dengan baik oleh partisipan komunikasi yang lain. Nah, fokusnya adalah pada interaksi yang seimbang, saling berkontribusi, kita
atau masing-masing partisipan komunikasi bisa mewujudkan atau mengimplementasikan keunikan kita masing-masing, dan kita kadang-kadang juga punya harapan ya, harapan itu sebaiknya dikelola secara rasional. Kalau perlu, eee, ekspektasi itu kita puas dengan diri kita sendiri atau puas dengan kondisi kita sendiri. Jadi kita tidak perlu berharap dengan orang lain. Yang intinya kita perlu berkontribusi semaksimal mungkin ya, untuk mencukupi kebutuhan diri, yang artinya kalau kita tidak ditolong pun atau kadang orang tua itu karena punya kesibukan sendiri, jadi waktu untuk Mbak Mas mungkin terbatas, ya maka ekspektasi itu perlu dikelola secara rasional. Sehingga kalau ekspektasi kita tidak terpenuhi, maka kita merasa baik-baik saja, dunia masih berputar, masih bisa jalan sama temannya, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ekspektasi ini juga berkorelasi atau berhubungan sama antisipasi di masa depan, karena situasi yang tidak menentu ya. Misalnya Mbak Mas belum bisa memprediksi kira-kira nanti di semester 3 4 aku mau ambil konsentrasi yang mana ya. Sebaiknya itu direnungkan sambil Mbak Mas menjalani perkuliahan atau aktivitas akademis yang ada. Suatu saat nanti itu akan ketemu ya, jawaban Mbak Mas untuk mengantisipasi sesuatu di masa depan. Nah, gaya komunikasi antara orang tua dengan anak secara garis besar ada 3. Assertive style itu seimbang ya. Jadi masing-masing partisipan atau antara orang tua dan anak bisa mengekspresikan perasaan dan nilai dirinya secara etis tanpa melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah non-assertive style, di mana salah satu pihak itu merasa inferior. Biasanya berhadapan atau ini juga berdampak dari cara menerapkan gaya komunikasi yang agresif. Misalnya nih orang tuanya dominan, ya, maka anak akan cenderung memiliki keraguan, ketakutan untuk bisa menerima diri sendiri, bahkan untuk bisa kontribusi dalam keluarga. Nah, dominan dan inferior ini saling memberikan efek ya. Makanya gaya komunikasi non asertif atau gaya komunikasi agresif ini perlu dikelola supaya gaya komunikasinya jadi asertif. Masing-masing pihak bisa memiliki skala prioritas yang seimbang antara apa yang dia butuhkan dan antara dengan yang orang lain butuhkan. Jadi ketemu di tengah, ya, asertif. Ini bukan agresif, bukan pasif, tapi dinamis, ya, karena bisa mengakomodir pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Nah, kalau dari pendekatan keilmuan Barat ya, itu ada 4 gaya, yaitu pasif, pasif agresif, asertif, dan agresif. Tetap saja asertif ini yang di tengah. Ya. Agresif itu yang mendominasi, sementara pasif itu sama dengan non-asertif. Ya. Pasif agresif itu di antara pasif dan agresif. Jadi apakah pasif agresif itu kecenderungannya positif? Tidak juga. Jadi hanya ada satu gaya komunikasi yang kecenderungannya positif, dalam hal ini gaya komunikasi yang asertif. Sementara 3 gaya komunikasi yang lain, yaitu pasif agresif, pasif, dan agresif, ini kecenderungannya negatif. Jadi yang paling direkomendasikan adalah gaya komunikasi yang asertif, di mana kita berkomunikasi secara langsung, terbuka, kemudian kita bisa berkontribusi untuk diri sendiri dan orang lain, kemudian kita bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya tanpa bertujuan untuk menginterupsi, dan yang terakhir kita bisa menceritakan atau mengekspresikan perasaan yang kita alami. Kadang-kadang karena kita
punya kesulitan untuk mengekspresikan perasaan yang kita alami, terutama kalau partisipan lain dalam komunikasi itu tidak bersedia untuk mendengarkan apa yang kita utarakan. Jadi gaya komunikasi yang ideal dan direkomendasikan adalah komunikasi yang asertif. Kurang lebihnya materi kita hari ini cukup sekian, Mbak Mas. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya menuturkan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di diskusi komunikasi antar personal berikutnya.